Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita, yaitu Gauss Law, hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini adalah salah satu dari 4 hukum yang fundamental. Maksudnya hukum yang betul-betul sangat bermanfaat pada kelistrikan dan juga kemagnetan. Nah, hukum Gauss ini adalah salah satu dari 4 persamaan Maxwell. Nah, hukum Gauss berkorelasi langsung dengan muatan dan juga medan. Nah, jadi sebenarnya nanti guna hukum Gauss ini adalah untuk menghitung berapakah medan listrik pada suatu titik akibat distribusi muatan. Oke, nah juga kita bisa menghitung medan akibat muatan titik bisa juga. Nanti kita lihat. Kemudian sebelum kita melanjutkan tentang hukum Gauss ini, kita harus tahu dulu apa itu flux listrik. Oke, di fisika itu Anda dulu di fisika dasar 1 pernah juga dengar istilah flux, yaitu besarnya aliran arus air sungai. Nah, berapa flux arus sungainya. Nah, juga demikian dengan halnya kalau kita bicara tentang flux listrik. Nah, flux medan magnet ataupun flux medan listrik. Nah, jadi flux itu seberapa banyak garis-garis medan. Kalau seandainya medan listrik ya, kalau flux medan listrik ya berarti seberapa banyak garis-garis medan listrik masuk ke dalam suatu area yang kita buat. Misalnya area ini nih, area ini. Nah, kalau ada medan, nah seberapa banyak medan masuk ke dalam ini, itu flux. Juga sama dengan flux air tadi, kalau di sungai misalnya, seberapa banyak aliran air sungai di dalam penampang tertentu, area tertentu. Nah, itu flux. Nah, kalau seandainya areanya saya buka seperti ini normalnya kemana nih? Area itu kan ada normal. Kalau seandainya Anda buka handphone, bayangkan Anda pegang handphone sekarang, itu areanya adalah bidang kaca handphone Anda. Nah, normalnya adalah ke atas. Normal dari bidang kaca Anda adalah ke atas, tegak lurus terhadap bidang kaca Anda. Nah, kalau ini misalnya normalnya adalah keluar misalnya. Nah, keluar ya, tegak lurus terhadap bidang ini keluar. Berarti kalau kita masih ingat simbol titik adalah keluar, simbol silang adalah ke dalam, menuju ke dalam. Nah, ini berarti area Anda normalnya adalah titik karena keluar misalnya ya. Oke, kalau seandainya ini areanya keluar. Nah, seandainya ada flux magnet yang juga sejajar dengan normal Anda, normal area Anda ini. Nah, kalau seandainya dia dari sana, dari dalam komputer saya keluar ke sini, nah berarti dia searah dengan N. Searah dengan N. Kalau searah dengan N itu normal, maksud saya normal dari bidang ini. Kalau seandainya dia searah dengan N, berarti yang keluar ini maksimum ini. Maksimum ada misalnya 20 titik, 20 garis E yang keluar dari sini. Namun kalau saya miringkan ini nggak sampai lagi 20, ini pasti sedikit dari 20 karena yang di sini tadi udah nggak keluar lagi lewat bidang, yang di sini tadi juga enggak, cuman yang di sini aja. Apalagi kalau saya miring begini, ya makin lama makin sedikit, apalagi begini. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti center seperti ini kalau saya center, nah ini ada flux cahaya misalnya, flux cahaya ini yang keluar dari sini bidang ini, N-nya ke sana misalnya, bidang ini ada ke sana, ini nih dia banyak ini keluar. Ketika ini saya miringkan, sedikit keluar, miring, sedikit keluar. Ketika N-nya tegak lurus, nanti N-nya tegak lurus, nah ini dia, ini N-nya keluar. Kalau medannya dari belakang sana berarti maksimum nih. Miring ya makin sedikit. Nah, makin sedikit. Malahan kalau seandainya coba lihat. Ini
ini adalah sudut antara E, kalau dalam hal ini medan listrik nanti, kalau ini sekarang kan cahaya nih. Nah, dengan normal bidang kita, ini ada sudut theta. Nah, jadi flux itu adalah apa namanya, banyaknya medan E yang melalui suatu bidang A. Nah, karena tadi ketika dia itu ketika dia itu searah dengan normal, dia maksimum. Kalau searah, kalaupun berlawanan arah, dia maksimum juga, tapi maksimum negatif. Nah, jadi makanya kita bisa tulis flux itu, yaitu banyak garis medan yang melalui suatu bidang A, itu dengan perkalian dot E dot delta A. Kenapa kita bikin di sini delta A? Karena kan bidang itu misalnya nih, bidang loft ini kan luasan tertutup loft ini. Di sini bagian atas, di sana bagian bawah, di sini bagian samping semuanya. Nah, ini kan kalau kita bagi-bagi DA, kan untuk mencarinya kan harus kita cari partisinya, bagian terkecil-kecilnya. Nah, kita partisi misalnya sebagai DA nih. Ini DA. Nah, untuk mencari totalnya gimana nanti? Pakai integral untuk mencari totalnya. Nah, itu kan prinsip di matematik. Kalau ada partisi, kita hitung partisi. Bagaimana ngitung secara keseluruhan? Kita gunakan integral. Kembali lagi ke sini. Nah, ketika dia sejajar dengan arah E itu searah dengan bidang A, bidang N tadi. Nih, kalau seandainya arah A ini adalah saya bilang adalah searah dengan normalnya. Nah, itu berarti maksimum dia kalau dia searah. Nah, makanya dot di sini. Jadi ketika ini searah, kalau ini kan bersudut nih. Kalau dia ke sana, ini normal A-nya, N-nya atau A-nya ke sana. Nah, berarti kan searah. Berarti nggak ada sudut. Berarti cos 0. Cos 0 itu maksimum dia, 1. Nah, jadi misalnya ada 20E kali 20 cm kuadrat, 2 meter persegi misalnya, berarti ada 40 flux yang melewati bidang tadi. Oke, saya rasa paham. Nah, kalau seandainya A-nya atau N atau normal dari bidang tadi tegak lurus terhadap arah ini. Nah, ini dia. Kalau tegak lurus, ini tegak lurus. Ini E-nya ke sana, bidangnya ke sini. Berarti nggak ada dong yang masuk di dalam ini. Nggak ada. Makanya cos 90. Cos 90 0. Kalau ini bersudut. Ini, kalau seandainya searah, maksimum dia. Jadi makanya cos 0, ingat lagi dulu sering saya bilang, kalau perkalian dot itu maksimumnya ketika sudut antara vektor 1 dengan vektor yang kedua adalah 0. Bernilai maksimum dia. Kalau seandainya vektor sudutnya 180, dia bernilai maksimum tapi negatif. Kalau kan cos 180 kan min 1 nih. Jadi bernilai maksimum tapi negatif. Nah, oke. Saya rasa flux sangat sudah dipahami. Tadi saya lihat pertanyaan kenapa harus love ini gambarnya. Ya, ini kan suka hati saya aja. Suka hati yang bikin buku, mau bikin gambar love, mau bikin gambar apa, mau bikin petak nanti, mau bikin segitiga, bujur sangkar, kubus, mau bikin balok, mau bikin silinder, nggak ada masalah, ya. Jadi nggak harus love ini. Nah, kenapa? Jadi ada pertanyaan kenapa harus menggunakan gambar love? Nah, itu pertanyaannya mungkin